Lantai keramik dingin di bawah lututku terasa menusuk, tapi aku sudah terbiasa. Aroma karbol yang tajam menusuk hidung, berbaur dengan bau masakan, tumis kangkung dan ikan asin, yang baru saja selesai kumasak untuk makan siang bapak dan ibu. Tanganku bergerak lincah, menggosok sisa noda kopi di dekat kaki sofa. Disinilah bapak biasa duduk, menikmati kopi paginya sambil membaca koran, kopi yang kubelikan bersama belanjaan bulanan kemarin. Arini, sudah belum mengepelnya? Lantainya jadi becek, nanti ibu terpeleset. Suara ibu terdengar nyaring dari kamar tidur. Tidak ada nada terima kasih, hanya perintah dan keluhan. Sebentar lagi, Bu, sahutku pelan, menghela napas. Kurasakan lagi nyeri tumpul di punggungku. Sejak subuh aku di sini. Memasak, mencuci piring, mengisi penuh kulkas mereka dengan sayuran segar, ikan, daging, dan buah-buahan. Sabun mandi, sampo, pasta gigi, deterjen, semua sudah kurapikan di tempatnya. Aku melakukannya 2 kali seminggu, di sela-sela pekerjaanku yang tak mereka ketahui. Bagi mereka, aku, Arini, adalah putri sulung yang gagal. Menikah dengan Bima, seorang karyawan biasa, dan, menurut pandangan mereka, hidup pas-pasan. Aku tidak punya jabatan mentereng. Aku tidak memakai tas bermerek. Aku tidak pernah memberi mereka amplop tebal berisi uang tunai. Aku adalah anak tiri di rumahku sendiri. Suara deru mobil mewah memasuki halaman membuyarkan lamunanku. Itu pasti dia. Nah, itu Rania pulang. Wajah ibu, yang tadi masam, langsung cerah ceria. Bapak bahkan bergegas bangkit dari kursinya, merapikan kaosnya. Pintu depan terbuka. Rania, adikku, melangkah masuk seperti seorang ratu. Setelan kerjanya yang berwarna navy blue terlihat mahal, rambutnya tertata sempurna, dan aroma parfumnya yang berharga jutaan rupiah langsung mengalahkan bau karbolku. Ibu, Bapak, lo, Rania bawakan dimsum favorit Bapak dari restoran hotel bintang 5. Rania mengangkat kantong kertas mewah di tangannya. Ya ampun, Rania. Anakku sayang. Ibu memeluk Rania erat. Kamu ini, repot-repot sekali. Pasti mahal, ya? Kamu pasti lelah sekali kerja di perusahaan besar itu. Tentu saja, Bu. Namanya juga senior manager. Tanggung jawab Rania besar, gajinya juga besar. Rania terkekeh, melirikku sekilas yang masih berjongkok dengan kain pel di tangan. Ada kilat ejekan di matanya. Mbak Arini lagi bersih-bersih, ya? Rajin sekali. Aku hanya tersenyum tipis dan bangkit berdiri. Aku sudah masak tumis kangkung, kataku. Bapak mendengus. Tumis kangkung lagi. Rania, ayo kita makan dimsum kamu saja. Bapak sudah bosan makan masakan rumah. Perkataan itu menusuk. Padahal, Bapak sendiri yang minggu lalu memintaku memasak kangkung. Aku menatap tumis kangkung dan ikan asin di meja makan. Masakan itu bahkan belum tersentuh. Mbak Arini ini memang cocoknya jadi ibu rumah tangga saja, Rania menimpali sambil membuka kotak dimsum. Syukurlah Mbak Arini tidak perlu kerja kantoran. Pasti stres. Benar? Ibu mengangguk setuju. Adikmu ini yang mengangkat derajat keluarga kita. Jabatannya tinggi, gajinya besar. Sebentar lagi pasti jadi direktur. Dialah yang membahagiakan kami. Harusnya kamu bersyukur punya adik seperti Rania. Aku hanya diam, membawa ember pel ke belakang. Hati ini sudah terlalu sering disayat, hingga rasanya mulai kebas. Membahagiakan mereka. Mereka tidak tahu, biaya kuliah S2 Rania di universitas ternama itu, aku yang membayarnya. Lunas. Aku yang melunasi sisa hutang Bapak di bank tahun lalu. Aku yang diam-diam mentransfer uang, pensiun, bulanan ke rekening Bapak, yang mereka kira adalah bonus dari kantor lama Bapak. Dan perusahaan besar tempat Rania bekerja, perusahaan teknologi multinasional yang sedang melejit itu, mereka tidak tahu siapa pemiliknya. Tepat saat itu, Bima, suamiku, datang. Assalamualaikum, sapanya. Waalaikumsalam, jawabku, mencoba tersenyum. Mas, sudah makan? Aku Mas Bima. Rania memotong ucapanku. Suaranya berubah manja. Mas Bima, kesini. Rania bawakan dimsum juga buat Mas.
Rania ingat Mas suka sekali hakau. Jantungku berhenti sejenak. Sejak kapan Rania tahu makanan favorit Bima? Bima tersenyum. Bukan senyum lelah yang biasa dia berikan padaku, tapi senyum tulus yang bahagia. Wah, Rania, Kamu perhatian sekali. tahu saja Mas lagi lapar. Bima berjalan melewati aku, melewati istrinya, tanpa menoleh. Dia duduk di meja makan, bersebelahan dengan Rania. Mereka tertawa bersama, membuka kotak dimsum itu, sementara masakanku mendingin di sudut meja. Kalian ini serasi sekali, celetuk ibu sambil tersenyum lebar. Bima gagah, Rania cantik dan sukses. Coba kamu, Rin, dandan sedikit. Masa kucel begitu di depan suami. Aku menatap Bima, mencari pembelaan. Tapi dia tidak menatapku. Matanya tertuju pada Rania, yang sedang menyuapkan sepotong siomay ke piring Bima. Mereka terlihat begitu dekat, begitu nyaman. Mas Bima, nanti malam ada acara gala dinner dari kantor. Tapi Rania tidak ada pasangan. Mas Bima mau temani Rania? Tanya Rania dengan nada manja. Rania, Mas Bima kan sudah punya istri, kataku, suaraku bergetar menahan marah. Rania tertawa ringan. Ya ampun, Mbak. Cuma menemani, kok. Lagi pula, acara formal begini kan Mas Bima butuh pasangan yang selevel, yang bisa diajak bicara soal bisnis. Benar kan, Mas? Bima tampak ragu sejenak, lalu dia mengangguk. Benar juga. Baiklah, nanti Mas temani. Bima? Aku tak percaya mendengarnya. Sudahlah, Arini, bentak Bapak. Kamu ini kenapa, sih? Cemburuan sekali. Adikmu itu butuh bantuan. Kamu sebagai kakak harusnya mengalah. Jangan ego. Mengalah? Suaraku nyaris tak terdengar. Aku harus mengalah? Tentu saja, sahut ibu. Rania itu aset keluarga. Karirnya sedang bagus. Kalau dia bisa dapat relasi bagus di acara itu, kan kita juga yang senang. Kamu ini, bantu adikmu sedikit saja tidak mau. Aku menatap mereka satu persatu. Bapak yang menatapku tajam. Ibu yang terlihat jijik. Rania yang tersenyum penuh kemenangan. Dan Bima, suamiku yang menolak menatap mataku. Dia lebih memilih adikku. Mereka semua lebih memilih adikku. Aku seperti sampah. Dibuang dan tak dianggap. Aku mengepalkan tanganku erat-erat. Kuku-kukuku menancap di telapak tangan, menyisakan sakit fisik yang tak seberapa dibanding sakit di hatiku. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa aku, Arini, wanita, kucel, yang sedang mereka hina ini, adalah pendiri sekaligus pemilik tunggal, Aksara Group, perusahaan induk yang menaungi perusahaan tempat Rania bekerja. Rania membanggakan jabatan senior manager? Aku yang menandatangani SK pengangkatannya, meski lewat tangan direktur operasionalku. Mereka tidak tahu bahwa pekerjaan yang membuatku sibuk adalah mengelola portofolio investasiku dari balik layar laptop tuaku di rumah, memastikan perusahaan yang kubangun dari nol itu tetap berjalan. Aku menyembunyikan semua ini. Aku bekerja dari balik layar, berpura-pura menjadi istri biasa, agar aku punya waktu mengurus mereka. Mengurus orang tuaku yang semakin menua, melayani suamiku, membiayai adikku. Kukira, dengan begitu aku akan mendapatkan cinta mereka. Aku salah. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan gempa di dalam dadaku. Aku mau pulang dulu, pamitku. Ya sudah, sana pulang, usir ibu. Jangan ganggu kami. Bima, kamu di sini saja. Temani Rania siap-siap untuk nanti malam. Bima mengangguk. Dia bahkan tidak menoleh saat aku berjalan keluar pintu. Aku berjalan sendirian di bawah terik matahari, air mata mulai mengabur di pelupuk. Pengkhianatan ini terlalu nyata. Mereka, suamiku, adikku, dan orang tuaku, telah bersekutu untuk membuangku. Baik, jika ini yang mereka inginkan. Mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Mereka belum tahu badai apa yang akan datang. Permainan ini baru saja dimulai. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Aku mengendarai mobil city car lamaku, mobil yang kubeli bekas agar sesuai dengan citra, pas-pasan, yang kubangun, dengan pandangan kosong. Setiap lampu merah terasa seperti siksaan,
memberiku waktu lebih lama untuk memutar ulang adegan di rumah orang tuaku. Senyum Rania. Sikap Bima yang acuh tak acuh. Bentakan bapak. Cibiran ibu. Mereka berempat, kompak menusukku dari segala penjuru. Rumah kami, rumah yang kucicil atas nama Bima agar dia merasa, kepala keluarga, terasa dingin saat aku masuk. Ini adalah rumah sederhana di pinggiran kota. Catnya sudah mulai sedikit pudar, perabotnya fungsional, tidak ada yang mewah. Inilah panggung sandiwaraku. Aku sengaja memilih ini. 5 tahun lalu, setelah aku berhasil menjual startup pertamaku dan mendirikan Aksara Group, aku merasa lelah. Dunia korporat, para pria yang meremehkanku karena usiaku, para wanita yang melihatku sebagai saingan, aku merindukan sesuatu yang nyata. Aku merindukan keluarga. Saat itulah aku bertemu Bima. Dia sederhana, sopan, dan tampak tulus. Dia bilang dia tidak peduli dengan harta, dia hanya ingin membangun keluarga kecil yang bahagia. Aku, yang naif, mempercayainya. Aku melihatnya sebagai pelabuhan. Jadi, aku menciptakan persona Arini si istri biasa. Aku menyerahkan kendali Aksara Group kepada Tio, tangan kananku yang paling terpercaya, yang sudah bersamaku sejak nol. Aku hanya akan mengawasi dari jauh, sebagai Miss A, pemilik rahasia yang hanya diketahui Tio dan tim legal inti. Aku ingin Bima mencintaiku apa adanya, bukan karena rekening bankku. Aku ingin orang tuaku menyayangiku karena aku anak mereka, bukan karena apa yang bisa kuberikan. Aku ingin Rania menghormatiku sebagai kakak. Aku menggelontorkan dana untuk kuliah S2 Rania, dengan dalih itu adalah sisa tabungan dari pekerjaan lamaku. Aku membiayai pengobatan bapak, membayar lunas KPR mereka, semua lewat perantara, seolah-olah itu adalah rezeki nomplok atau bonus. Semua pengorbanan itu, semua kebohongan untuk melindungi mereka, ternyata sia-sia. Mereka tidak mencintaiku. Mereka mencintai apa yang mereka pikir Rania miliki, uang dan jabatan. Padahal, uang dan jabatan itu pun berasal dariku. Aku tertawa getir. Air mata mengalir di pipiku, bukan lagi air mata kesedihan, tapi air mata kemarahan. Cukup. Aku masuk ke satu-satunya ruangan yang kukunci di rumah ini, ruang kerjaku. Dari luar, itu hanya gudang. Tapi di dalamnya, tersembunyi di balik lemari arsip palsu, adalah sebuah bilik kecil kedap suara. Di sana, di atas meja kayu sederhana, tergeletak sebuah laptop ultrathin berwarna hitam doff. Bukan laptop tua yang biasa kulihatkan pada Bima. Ini adalah mesin dengan sistem keamanan berlapis, terhubung ke jaringan privat yang tak bisa dilacak. Aku duduk, meletakkan jemariku di pemindai. Layar menyala, menampilkan interface yang bersih. Arini, si istri kucel telah pergi. Kini, yang duduk di kursi ini adalah MSA, pendiri dan CEO Aksara Group. Aku membuka aplikasi pesan terenkripsi. Hanya ada satu kontak di sana, Tio. Arini, Miss A. Tio. Aku butuh laporan. Pesan itu langsung dibaca. Tio tidak pernah tidur. Tio, Miss A. Selamat siang. Laporan apa yang Anda butuhkan? Jemariku berhenti sejenak di atas keyboard. Ini akan terasa sakit. Arini, Miss A1. Laporan kinerja, absensi, dan semua aktivitas digital Rania Anindita, Senior Manager di Aksara Tech. Aku mau tahu semua yang dia lakukan, dengan siapa dia bertemu, kemana dia pergi menggunakan fasilitas kantor. Arini, Miss A2. Selidiki seorang pria bernama Bima Setiawan. Suamiku. Aku ingin tahu apakah ada aliran dana dari Rania padanya. Apakah ada pembelian aset bersama? Apakah ada komunikasi di luar batas wajar yang terekam di sistem kita? Aku menelan ludah. Mengetik kata, suamiku, terasa seperti menelan duri. Tio, dimengerti, Miss A. Ini masalah pribadi? Arini, Miss A ini masalah konflik kepentingan yang serius. Rania adalah karyawan level senior. Jika dia menyalahgunakan posisinya atau memiliki hubungan yang tidak pantas dengan pihak terkait, itu bisa merugikan perusahaan. Lakukan secara diam-diam. Aku mau laporan awal dalam 3 jam. Tio, siap, Miss A. 3 jam. Aku menutup laptop. 3 jam. 3 jam sebelum aku tahu seberapa dalam pengkhianatan ini.
Aku teringat sesuatu. Gala dinner malam ini. Acara yang akan dihadiri Rania dan Bima. Acara formal begini kan Mas Bima butuh pasangan yang selevel. Suara Rania terngiang-ngiang. Betapa sombongnya dia. Acara itu adalah Annual Gala Aksara Group. Acara tahunan terbesar perusahaan indukku. Rania, sebagai manajer senior, tentu diundang. Tapi dia tidak tahu siapa tamu kehormatan yang sebenarnya. Setiap tahun, Tio selalu memintaku datang. Miss A, para investor ingin bertemu dengan Anda. Karyawan perlu tahu siapa otak di balik semua ini, bujuknya. Dan setiap tahun, aku selalu menolak. Aku lebih suka berada di balik layar. Tapi malam ini berbeda. Aku membuka lemari pakaianku. Isinya hanya daster, kaos oblong, dan beberapa kemeja sederhana. Pakaian samaran Arini. Aku berjalan kembali ke ruang kerja rahasia. Di sudut ruangan, tersembunyi di balik panel dinding, ada sebuah lemari walk-in kecil. Aku membukanya. Di sanalah diriku yang asli tersimpan. Deretan powersuit, gaun malam desainer, sepatu hak tinggi yang tajam, dan kotak perhiasan berisi berlian yang harganya bisa membeli rumah Bima 10 kali lipat. Mataku tertuju pada satu gaun. Gaun sutra berwarna merah darah. Gaun yang berani, yang menuntut perhatian. Gaun yang sempurna. Kalian ingin pasangan, selevel, Rania, Bima? Pikirku sinis. Malam ini, kalian akan bertemu denganku. Bukan sebagai Arini si istri buangan, tapi sebagai Miss A, pemilik segalanya. Ponsel di atas meja bergetar. Sebuah notifikasi dari sistem aman Tio. Lebih cepat dari 3 jam. Itu bukan pertanda baik. Aku membukanya. Bukan laporan lengkap, hanya satu baris pesan dan sebuah lampiran foto. Tio, Miss A. Saya rasa Anda perlu melihat ini. Foto ini diambil 10 menit yang lalu. Dari CCTV lobi apartemen mewah di pusat kota. Apartemen itu dibeli atas nama Rania Anindita, dibayar lunas. Aku membuka foto itu. Jantungku serasa diremas. Itu Rania dan Bima. Mereka tidak sedang bicara bisnis. Mereka berciuman di depan pintu unit penthouse baru. Lalu mereka masuk bersama-sama. Bima, yang pagi tadi pamit kerja dengan kemeja kusut yang kusetrika, kini memakai kemeja baru yang rapi di lobi apartemen mewah bersama adikku. Rasa sakit itu begitu hebat, membuatku sulit bernapas. Tapi di balik rasa sakit itu, sesuatu yang baru tumbuh. Sesuatu yang dingin, keras, dan tak kenal ampun. Foto itu membeku di layar laptopku. Rania dan Bima berciuman. Rasa sakit yang tadinya membakar dadaku kini membeku, berubah menjadi bongkahan es yang tajam dan dingin. Tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah kejernihan yang menakutkan. Topeng yang kupakai selama 5 tahun, topeng Arini si istri sabar, si anak berbakti, si kakak pengalah, retak dan hancur berkeping-keping. Ponselku bergetar lagi. Laporan lengkap dari Tio. Aku membacanya baris demi baris, mataku tak berkedip. Subjek, Rania Anindita, Senior Manager, Aksara Tech. Penyalahgunaan aset perusahaan, terdeteksi Rania menggunakan kartu kredit perusahaan untuk pengeluaran non-bisnis senilai ratusan juta rupiah selama 6 bulan terakhir. Termasuk pembelian pakaian pria desainer, gadget terbaru, dan reservasi restoran mewah. Semua diklaim sebagai biaya representasi klien. Penyelewengan dana, ditemukan aliran dana sebesar 5 miliar rupiah dari anggaran proyek, inovasi digital, ke rekening pribadi. Diduga dana ini digunakan untuk membayar lunas unit penthouse yang baru dibelinya. Pelanggaran etika. Log obrolan internal menunjukkan komunikasi intensif dengan Bima Setiawan, teridentifikasi sebagai suami Anda, Miss A, selama jam kerja. Topiknya berkisar dari rencana pribadi hingga meremehkan manajemen Puncak Aksara Group. Lampiran terakhir adalah transkrip obrolan mereka. Rania, Mbak Arini benar-benar nggak curiga, Mas. Dia terlalu bodoh. Sibuk mengurus dapur dan orang tua kita yang pikun itu. Bima, bagus. Biarkan saja dia jadi pembantu. Aku sudah muak hidup pas-pasan dengannya. Setelah kamu jadi direktur, aku akan ceraikan dia.
Rania, Direktur? Tentu saja. Si, S.A., yang misterius itu pasti sudah tua dan jelek, makanya sembunyi terus. Orang sepertiku yang pantas memimpin. Cukup, aku menutup laptop. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena murka. Mereka menyebutku bodoh. Mereka menyebut orang tuaku pikun. Mereka menghina identitas rahasiaku. Bima muak hidup pas-pasan. Hidup, pas-pasan, yang kuberikan padanya, rumah yang kucicilkan untuknya. Aku berdiri. Waktu bermain sudah habis. Aku mengambil ponselku dan menekan nomor yang sudah lama tidak kuhubungi. Halo, Jean-Pierre, kataku dengan suara yang tenang dan dingin. Ini, aku butuh The Works. Dalam 1 jam. Di Cafe House. Ada jeda sejenak di seberang sana, lalu suara desainer pribadiku terdengar bersemangat. Nyonya finally, kami siap. Tim sedang dalam perjalanan. Aku bergerak cepat. Meninggalkan rumah sederhana yang menjadi penjaraku, aku masuk ke mobil city car-ku untuk terakhir kalinya. Aku mengendarainya ke sebuah garasi parkir bawah tanah di gedung apartemen biasa, memarkirnya, lalu berjalan ke lift pribadi di sudut tersembunyi. Lift itu membawaku ke sebuah penthouse lain, penthouse rahasiaku, yang tidak diketahui siapapun kecuali Tio dan tim intiku. Saat pintu terbuka, timku sudah menunggu. Jean-Pierre, penata rias, dan penata rambutku membungkuk hormat. Gaun sutra merah darah itu tergantung megah di tengah ruangan. Kita tidak punya banyak waktu, kataku. 1 jam kemudian, aku menatap cerminku. Wanita di cermin itu bukan Arini. Rambutku, yang biasa kuikat cepol seadanya, kini tertata dalam gelombang elegan yang memperlihatkan leher jenjangku. Wajahku dirias sempurna, smoky eyes yang tajam, dan bibir merah menyala yang serasi dengan gaunku. Gaun itu memeluk tubuhku dengan sempurna, dengan belahan tinggi yang berani. Di leherku, melingkar kalung berlian, api aksara, koleksi privat yang hanya kukenakan di acara terpenting. Aku adalah Miss A. Aku adalah badai yang akan datang. Mobil sudah siap, Nyonya A, lapor asistenku. Di lobi, sebuah Maybach hitam mengilap menungguku. Sopir membukakan pintu, dan aku meluncur masuk. Di tempat lain, di ballroom hotel bintang 7, Bima merapikan dasi kupu-kupu di tuxedo barunya. Dia merasa seperti raja. Tuxedo ini harganya lebih mahal dari gaji 3 bulannya di kantor lamanya, tentu saja Rania yang membelikan. Gimana, sayang? Aku keren, kan? Bima tersenyum pada Rania. Rania, dalam balutan gaun hijau zamrud yang berkilauan, menggamit lengan Bima. Tentu saja, Mas. Kamu jauh lebih pantas mendampingiku daripada, ya, sudahlah. Dia tertawa. Malam ini, semua mata akan tertuju pada kita. Senior manajer tercantik dan pasangannya yang paling tampan. Mereka berjalan masuk ke ballroom yang megah. Rania sibuk menyapa rekan-rekan kerjanya, memperkenalkan Bima sebagai pasanganku. Bima meneguk sampanye gratis, matanya liar memandangi kemewahan yang sebentar lagi akan menjadi miliknya. Ran, bisik seorang manajer lain. Dengar-dengar, bakal datang malam ini. Rania mendengus. Oh, ya? Paling-paling Tio hanya membual. Kalaupun dia datang, aku yakin dia nenek-nenek tua yang tidak relevan. Kenapa lagi dia sembunyi selama ini? Tepat pukul 8 malam, lampu ballroom meredup. Musik berhenti. Tio, direktur operasionalku, naik ke atas panggung. Selamat malam, rekan-rekan, para investor, dan tamu terhormat, suara Tio menggema. Malam ini adalah malam yang istimewa. Selama bertahun-tahun, kita tumbuh bersama di bawah visi seorang pemimpin yang luar biasa. Seorang pemimpin yang memilih bekerja dalam diam. Rania menyenggol Bima. Mulai, deh, pidato membosankan. Malam ini, lanjut Tio, suaranya meninggi, beliau memutuskan untuk hadir di tengah-tengah kita. Hadirin sekalian, sambutlah untuk pertama kalinya, pendiri, pemilik, dan CEO dari Aksara Group, Mesa. Pintu utama ballroom terbuka lebar. Lampu sorot menyala, menyorot 1 titik. Hening. Lalu, sesosok wanita melangkah masuk. Mengenakan gaun merah darah.
dengan berlian di lehernya. Berjalan dengan angkuh dan penuh kuasa. Di sudut ruangan, Bima menjatuhkan gelas sampanyenya. Pecahannya berhamburan di lantai marmer, tapi tak ada yang peduli. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak tak percaya. Di sebelahnya, Rania tertegun. Senyum sombong di wajahnya luntur, digantikan oleh ekspresi horor. Bibirnya bergerak tanpa suara, mencoba menyangkal apa yang dilihat matanya. Wanita dalam gaun merah itu wanita yang kini disorot lampu, wanita yang ditatap penuh puja oleh seluruh isi ruangan. Itu adalah Arini. Itu adalah kakaknya. Itu adalah istri suaminya. Aku berjalan melewati mereka. Langkahku mantap di atas sepatu hak tinggiku. Aku bisa merasakan tatapan ngeri mereka membakar punggungku. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan lurus menuju panggung. Menuju taftaku. Seluruh ballroom senyap. Ratusan pasang mata, para investor, manajer senior, dewan direksi, dan karyawan, terpaku padaku. Suara hak sepatuku yang mengetuk panggung marmer adalah satu-satunya bunyi di ruangan itu, menggema seperti detak jantung yang tegang. Aku berjalan melewati Tio, yang tersenyum tipis dan menyerahkan mikrofon nirkabel kepadaku. Tanganku tidak gemetar. Dingin, stabil, dan penuh kuasa. Lampu sorot terasa hangat di kulitku, tapi hatiku sedingin es. Aku berdiri di podium. Mataku sengaja menyapu ruangan, dan untuk sepersekian detik, aku mengunci pandanganku pada mereka. Di sana, di dekat meja nomor 12, mereka berdiri membeku seperti patung. Rania. Wajahnya yang tadi angkuh kini pucat pasi, seputih kertas. Gaun hijau zamrudnya yang mahal kini terlihat konyol. Matanya membelalak ngeri, dan tangannya mencengkeram lengan Bima begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dan Bima. Gelas sampanye yang tadi dipegangnya kini pecah berkeping-keping di kakinya. Tuxedo mahal yang dibelikan Rania basah oleh sisa minuman. Dia gemetar hebat, mulutnya terbuka, matanya menatapku seolah baru saja melihat hantu. Mereka melihat Arini, istri, bodoh, yang mereka remehkan. Mereka melihat Arini, kakak, kucel, yang mereka peralat. Dan kini, mereka melihat Arini, sang pemilik takhta. Aku menarik napas pelan, mendekatkan mikrofon ke bibirku. Suara yang keluar bukanlah suara Arini yang lembut dan sabar. Ini adalah suara Miss A. Selamat malam, kataku. Suaraku yang jernih dan dingin memenuhi setiap sudut ruangan, diperkuat oleh sistem suara terbaik. Bagi Anda yang bertanya-tanya, ya, saya, A. Tapi nama lengkap saya Arini Anindita. Getaran kolektif terdengar di seluruh ruangan. Para eksekutif yang hanya mengenalku sebagai Miss A, kini tahu nama asliku. Tapi bagi dua orang di meja 12, nama itu adalah vonis. Selama 5 tahun, lanjutku, saya memilih untuk bekerja di balik layar. Saya percaya bahwa hasil karya, inovasi, pertumbuhan, dan integritas harus berbicara lebih keras daripada nama seorang individu. Aku berjalan pelan ke tepi panggung, mataku masih menyapu kerumunan, tapi tujuanku jelas. Aksara Group dibangun di atas fondasi kepercayaan, kerja keras, dan yang terpenting, kejujuran. Kami tidak mentolerir jalan pintas. Kami tidak mentolerir penipuan. Dan kami tidak mentolerir pengkhianatan. Setiap kata, penipuan, dan pengkhianatan, kuedarkan seperti peluru yang diarahkan tepat ke Rania. Aku bisa melihatnya tersentak. Malam ini, kita merayakan pencapaian kita. Tapi kita juga akan memulai babak baru. Babak baru transparansi, akuntabilitas, dan pembersihan. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mataku. Saya ingin berterima kasih kepada Tio atas kerja kerasnya memimpin di garda depan. Dan kepada Anda semua, aku memberi isyarat ke seluruh ruangan yang telah bekerja dengan integritas. Selamat menikmati malam ini. Pesta yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tepuk tangan membahana. Para investor dan dewan direksi segera berdiri, memberikan standing ovation. Mereka bertepuk tangan untuk Miss A, sang jenius misterius yang akhirnya muncul. Aku mengangguk, lalu turun dari panggung. Seketika, aku dikelilingi. Para investor, bankir, dan direktur berlomba-lomba menyalamiku, memperkenalkan diri, memuji visi perusahaanku.
Aku menyambut mereka dengan profesional, tersenyum, dan berjabat tangan. Tapi mataku mencari Tio. Dia sudah menungguku di dekat pintu keluar privat, seperti yang direncanakan. Tapi sebelum aku bisa mencapainya, kerumunan di sekitarku terbelah. Rania, dengan wajah basah oleh air mata dan riasan yang mulai luntur, menerobos kerumunan. Mbak, Mbak Arini, teriaknya, suaranya histeris. dia lupa di mana dia berada. Musik berhenti. Semua mata memandang kami. Mbak, tolong dengarkan Rania. Ini semua salah paham. Mbak Arini, please. Dia mencoba meraih tanganku, masih menggunakan nada manjanya yang menjijikkan. Aku menarik tanganku pelan. Maaf, kataku, suaraku masih dingin dan tenang. Saya rasa Anda salah orang. Nama saya Miss Anindita. Mbak, Aku Rania, adikmu, raungnya putus asa. Adik saya? Aku menatapnya. Adik saya tidak akan pernah mencuri dari perusahaannya. Adik saya tidak akan pernah merebut apa yang bukan miliknya. Bima tiba-tiba ikut maju, wajahnya pucat dan penuh keringat. Arini, sayang, dengarkan aku. Ini semua jebakan. Rania yang menjebakku. Aku masih suamimu, Arini. Dia mencoba menyentuh bahuku. Bahkan sebelum jarinya menyentuh gaun merahku, dua petugas keamanan internal yang bersetelan rapi, yang selalu mengawal Tio, telah memegang lengan Bima di kedua sisi. Aku menatap Bima. Mata bertemu mata. Dia melihat api neraka di mataku. Suamiku, kataku pelan, tapi cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar kami. Suamiku tidak akan pernah mengkhianatiku. Suamiku tidak akan pernah menyebutku, bodoh, di belakangku. Anda hanyalah parasit. Aku berpaling ke Tio, mengabaikan Bima yang meronta dan Rania yang menangis histeris. Tio, perintahku dengan suara tegas. Ya, Miss A. Karantina manajer Rania Anindita. Ambil semua aksesnya, kartu kredit, laptop, ponsel perusahaan. Tim audit forensik dan tim legal kita akan menunggunya di ruang dewan sekarang juga. Saya mau laporan lengkap penyelewengan dananya sebelum matahari terbit. Mbak, jangan. Jangan, Mbak. Aku mohon. Rania jatuh berlutut, memeluk kakiku. Aku melangkah mundur, menatapnya dengan jijik. Keamanan, kataku, kini lebih keras. Petugas keamanan lain segera mengangkat Rania yang meronta-ronta. Dan pria ini, aku menunjuk Bima. Dia bukan karyawan. Dia bukan tamu. Dia penyusup. Keluarkan dia dari properti saya. Arini, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Arini, teriak Bima saat dia diseret keluar dari ballroom seperti sampah. Seluruh ruangan hening, menyaksikan drama itu. Rania, yang diseret ke arah lift, menatapku dengan mata penuh kebencian. Ibu dan bapak akan membencimu. Kau akan dikutuk. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Sudah terlambat, bisikku pada diriku sendiri. Mereka sudah membenciku sejak lama. Aku merapikan gaunku. Berbalik menghadap para investor yang terkejut. Mohon maaf atas gangguannya, tuan-tuan, kataku dengan senyum bisnis yang sempurna. Pembersihan harus dilakukan. Sekarang, mari kita bicara tentang kuartal berikutnya. Para investor itu menatapku dengan campuran rasa takut dan kekaguman. Malam itu, aku bukan hanya mengambil kembali perusahaanku. Aku mengambil kembali hidupku. Malam masih panjang. Setelah Rania diseret oleh tim audit dan Bima diusir dari ballroom, aku tidak kembali ke keramaian. Aku tidak ingin berpura-pura tersenyum dan berbasa-basi dengan para investor malam ini. Aku berada di penthouse rahasiaku, tempat biasa bekerja. Pemandangan kota dari balik jendela kaca terbentang seperti permadani berlian, tapi aku tidak menikmatinya. Gaun merah darah itu sudah kulepas, diganti dengan pantsuit sutra hitam yang nyaman namun tetap berwibawa. Wajahku sudah bersih dari riasan panggung. Aku kembali menjadi diriku, Arini, tapi bukan Arini yang dulu. Bukan Arini si istri kucel. Ini adalah Arini yang sesungguhnya. Wanita yang membangun kerajaan ini dari nol. Ponsel terenkripsiku bergetar. Pesan dari Tio. Tio, audit awal selesai, Miss A. Ini lebih buruk dari dugaan kita.
Rania Anindita sangat kooperatif setelah tim legal kami menjelaskan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dia mengaku telah menyelewengkan dana proyek sebesar 5 miliar untuk membeli penthouse dan 1-2 miliar lainnya dari anggaran representasi selama setahun. Tio, dia juga mengaku bahwa Bima Setiawan, suami Anda, terlibat penuh. Dia tahu sumber uang itu dan dia ikut menikmati hasilnya. Dia yang mendesak Rania untuk membeli apartemen itu sebagai rumah masa depan mereka. Tio, Rania saat ini ditahan oleh kepolisian yang baru saja kami panggil. Kasus ini resmi menjadi pidana. Aku menutup layar. Jadi, Bima bukan hanya parasit. Dia adalah inisiator. Dia dalang yang bersembunyi di balik kesombongan Rania. Hatiku yang tadinya beku, entah kenapa, masih bisa merasakan nyeri. Nyeri karena kebodohanku sendiri yang mempercayai pria itu. Tepat saat itu, ponselku yang lain berdering. Ponsel, Arini si miskin. Nomor ibu. Aku sudah menduga ini. Teriakan Rania di ballroom tadi pasti sudah sampai ke telinga mereka. Aku mengangkatnya. Aini, di mana kamu anak durhaka? Bukan salam, tapi makian yang memekakkan telinga. Aku menjauhkan ponsel itu sedikit. Ibu tahu dari Bima. Kamu memfitnah adikmu. Kamu membuat adikmu ditangkap polisi. Kamu mengusir suamimu. Anak macam apa kamu? Hah? Suara ibu histeris. Di latar belakang, aku bisa mendengar suara bapak ikut berteriak, menyumpahiku. Ibu, kataku. Suaraku tenang, kontras dengan teriakannya. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak jahat sepertimu. Sekarang kamu datang ke sini. Bima ada di sini, menangis. Kamu harus minta maaf dan cabut laporanmu. Rania ditangkap bukan karena fitnah, jelas ku datar. Dia ditangkap karena mencuri uang perusahaan. 5 miliar. Diam, kami tidak percaya. Uang dari mana sebanyak itu? Kau pasti mereka. Kau iri karena adikmu lebih sukses darimu. Kau iri karena Bima akhirnya sadar dan lebih memilih adikmu. Nah, akhirnya keluar juga. Jadi, kataku pelan, ibu dan bapak tahu bahwa Bima, suamiku, lebih memilih Rania? Tentu saja kami tahu, bentak bapak, kini mengambil alih telepon. Kami yang menyuruhmu mengalah. Rania dan Bima akan menikah. Mereka pasangan yang sempurna. Rania cantik, sukses, kaya raya. Dia bisa membahagiakan Bima. Tidak sepertimu, yang hanya jadi beban. Kamu sengaja menghancurkan pernikahan mereka, kan? Pernikahan. Jadi mereka benar-benar sudah merencanakannya. Di belakangku. Dengan restu orang tuaku. Aku akan ke sana, kataku, lalu ku tutup teleponnya. 20 menit kemudian, Maybach hitamku, bukan City Car butut itu, berhenti tepat di depan rumah kecil orang tuaku. Rumah yang catnya ku bayar. Aku melangkah keluar. Sopirku membukakan pintu. Aku berjalan masuk tanpa mengetuk. Pemandangannya persis seperti yang kubayangkan. Rumah berantakan. Ibu menangis histeris di sofa. Bapak mondar-mandir penuh amarah. Dan di sudut, duduk di kursi rotan, adalah Bima. Dia sedang minum teh manis, wajahnya pura-pura menyedihkan. Pakaiannya sudah berganti, dia pasti sempat pulang ke rumah kami untuk mengambil baju. Saat aku masuk, mereka semua terdiam. Mata mereka tertuju padaku, pada pansuit sutra hitamku, pada jam tangan berlian di pergelangan tanganku, pada aura dingin yang kubawa. Arini? Ibu tergagap. Dia tidak mengenali wanita yang berdiri di depannya. Bima langsung pucat. Dia tahu. Dia sudah melihatku di gala. Bagus, kataku. Semua sudah berkumpul. Arini, akhirnya kamu datang. Bapak maju. Jarinya menunjuk wajahku. Sekarang kamu cabut laporanmu. Dan minta maaf pada Bima. Bima segera berlutut. Sayang, Arini, aku dijebak Rania. Aku hilaf, sayang. Aku cinta sama kamu. Aku tidak tahu apa-apa soal uang. Cukup, potongku. Aku berjalan ke meja kopi di tengah ruangan. Aku melempar map tebal yang kubawa dari mobil. Apa ini? Tanya bapak curiga. Itu, kataku, adalah bukti. Aku membuka lembar pertama. Ini, Pak,
bukti pelunasan KPR rumah ini. Atas namaku. Bukan bonus pensiun Bapak. Aku membuka lembar kedua. Ini, bukti pembayaran uang kuliah S2 Rania di luar negeri. 2 miliar. Dari rekeningku. Aku membuka lembar ketiga. Ini, bukti transfer bulanan ke rekening Bapak. Yang Bapak kira uang pensiun tambahan. Itu dariku. Selama 5 tahun. Aku melempar setumpuk struk. Ini, belanja bulanan. Sabun, sampo, beras, ikan, daging, kopi. Yang kalian kira gratisan. Itu uangku. Bapak mundur, wajahnya bingung. Ibu berhenti menangis, mulutnya ternganga. Kalian bilang Rania sukses, lanjutku, suaraku meninggi. Kalian bilang dia kaya. Kalian bilang dia membahagiakan kalian. Rania tidak punya apa-apa. Semua yang dia miliki, jabatannya, gajinya, gaya hidupnya, semua berasal dariku. Bohong, pekik ibu. Kamu bohong. Kamu kan miskin. Kamu miskin? Aku tertawa. Tawa yang dingin dan penuh luka. Ibu, Pak, apakah kalian tahu nama perusahaan tempat Rania bekerja? Aksara? Aksara Tech, jawab Bapak ragu. Benar. Bagian dari Aksara Group. Aku menatap mereka satu persatu, menikmati detik-detik ini. Sayalah, di Aksara Group. Aku Arini Anindita. Pendiri, pemilik, dan CEO Aksara Group. Hening. Total. Hanya suara napas Bima yang terengah. Nggak mungkin. Bisik ibu. Jadi, lanjutku, suaraku kembali tenang. Saat Rania mencuri 5 miliar dari perusahaan, dia bukan mencuri dari kantor. Dia mencuri dariku. Kakaknya sendiri. Dan kamu, Bima, aku menoleh padanya. Kamu menghasut adikku untuk mencuri uangku, untuk membeli apartemen mewah, agar kalian bisa menikah setelah kamu menceraikanku. Kamu parasit paling menjijikkan yang pernah kutemui. Wajah Bima berubah dari pucat dan kalian, aku menatap bapak dan ibu. Kalian memaki anak yang selama ini membiayai hidup kalian. Kalian memuja anak yang menghabiskan uangku. Kalian merestui perselingkuhan dan pernikahan suamiku dengan adikku. Kalian menyuruhku mengalah. Arini? Suara bapak bergetar. Dia akhirnya sadar. Kami tidak tahu. Tentu saja kalian tidak tahu. Karena kalian tidak pernah peduli padaku. Kalian hanya peduli pada uang. Aku berbalik. Rania akan membusuk di penjara. Bima, surat cerai dan tuntutan penggelapan aset akan sampai padamu besok. Keluar dari rumahku malam ini. Tunggu, Arni. Aku mendengar suara gedebuk di belakangku. Aku menoleh sedikit. Ibu sudah pingsan di lantai. Bapak memegangi dadanya. Napasnya tersengal-sengal, matanya membelalak ngeri menatapku. Mereka marah saat mengira aku miskin dan menghalangi kebahagiaan Rania. Mereka pingsan saat tahu akulah yang kaya. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak kasihan. Tidak puas. Hanya apa? Aku melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan mereka, bapak yang kesulitan bernapas, ibu yang pingsan, dan Bima yang terduduk lemas di tengah runtuhan keserakahan mereka. Pintu Maybachku tertutup dengan suara pelan dan mantap. Jalan, perintahku pada sopir. Babak ini sudah selesai. Maybach melaju menembus sisa malam. Aku tidak kembali ke rumah sederhana yang menjadi panggung sandiwaraku dengan Bima. Rumah itu, dengan wangi masakanku yang menempel di dinding dan perabot murah yang kubeli untuk menyamar, terasa lebih asing daripada kamar hotel bintang 5. Aku kembali ke penthouse rahasiaku. Tempat ini adalah bentengku. Begitu melangkah masuk, aku melepas pansuit sutra itu. Aku mandi lama di bawah pancuran air panas, membiarkan air menghanyutkan sisa-sisa malam yang kotor. Aku menggosok kulitku seakan-akan bisa menghapus jejak 5 tahun kebohongan mereka, dan kebohonganku sendiri. Tidak ada air mata. Hanya rasa lelah yang menusuk tulang dan kelegaan yang aneh. Rasanya seperti baru saja mencabut duri besar yang telah bernanah di dalam dagingku selama bertahun jelas, Arini.
Malam itu aku tidur di atas spray sutra dengan 1000 jahitan, sendirian di ranjang king size-ku. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, aku tidur nyenyak. Pukul 7 pagi, aku sudah berada di ruang kerja penthouse-ku. Secangkir kopi hitam kental, bukan kopi instan yang biasa ku minum bersama Bima, menemaniku. Layar di depanku menampilkan puluhan data. Ponsel terenkripsiku berbunyi. Tio. Pagi, Miss A, sapanya. Suaranya terdengar lelah namun efisien. Pagi, Tio. Panggil aku Arini saat kita sendirian. Miss A, adalah formalitas panggung, kataku sambil menatap data di layar. Berikan aku laporannya. Baik, Arini. 3 hal. Pertama, Bima Setiawan. Pengacara kita mengirimkan surat gugatan cerai dan tuntutan penggelapan aset ke emailnya pukul 6 pagi. Rumah, bersama, kalian sudah disegel oleh tim legal kita. Dia tidak bisa masuk. Semua aset atas namanya yang terbukti dibeli dari uang Rania, termasuk mobil dan jam tangan mewah, akan kita sita kembali. Bagus, kataku. Kedua, Rania Anindita. Dia menghabiskan malam di tahanan. Pagi ini, kasusnya resmi terdaftar. Berita sudah mulai bocor di beberapa portal finansial. Eksekutif senior Aksara Tech diduga gelapkan dana miliaran. Tim PR kita sedang bekerja untuk merilis pernyataan resmi. Aku yang akan menulis draftnya, potongku. Kita tidak akan menutupinya. Kita akan jujur. Kita akan bilang bahwa Aksara Group memiliki sistem audit internal yang kuat, yang berhasil menemukan dan menindak oknum tidak jujur di level manapun. Jadikan ini studi kasus tentang integritas kita. Tio terdiam sejenak. Luar biasa, Arini. Itu, what? Akan saya siapkan. Ketiga, tanyaku. Ada jeda yang lebih lama kali ini. Ketiga, orang tuamu. Saya memasang peringatan di sistem untuk tagihan medis atas nama mereka, untuk berjaga-jaga. Peringatan itu berbunyi 1 jam yang lalu. Jantungku berhenti sesaat. Lanjutkan. Para medis dipanggil ke rumah mereka sekitar pukul 2 pagi. Bapakmu mengalami serangan jantung ringan. Ibumu shock berat dan dehidrasi karena, histeria. Mereka berdua sekarang dirawat di kamar VIP Rumah Sakit Royal Medica. Rumah Sakit Royal Medica. Rumah sakit termahal di kota. Rumah sakit yang sama di mana aku menjadi donatur utama sayap onkologinya. Apa yang harus saya lakukan, Arini? Tanya Tio pelan. Haruskah saya mengirim mobil? Mengatur agar dokter terbaik. Aku memejamkan mata. Aku bisa membayangkan ibu yang menangis, bapak yang terbaring lemah. Ada sedikit rasa sakit di hatiku, sisa-sisa dari Arini yang dulu, yang selalu berlari untuk menyenangkan mereka. Lalu aku teringat makian mereka. Anak durha, kami yang menyuruhmu mengalah. Kau iri karena adikmu lebih sukses. Aku membuka mata. Api di hatiku kembali menyala, membakar sisa-sisa rasa kasihan itu. Tio, kataku, suaraku kembali dingin. Bayar lunas semua tagihan rumah sakit mereka. Semua. Pastikan mereka mendapatkan perawatan terbaik. Baik, Arini. Tapi, lanjutku, lakukan pembayaran atas nama Yayasan Peduli Aksara Group. Bukan atas nama Arini Anindita. Jangan biarkan mereka tahu itu dariku. Dimengerti. Aku tidak akan ke sana. Aku tidak akan menelepon. Jika mereka mencoba menghubungiku lewat ponsel lamaku, mereka akan menemukan nomor itu sudah mati. Jika mereka mencoba menghubungiku di kantor, mereka adalah orang asing yang tidak punya janji temu. Paham? Paham, Arini? Jawab Tio. Bagus. Aku akan tiba di lobi kantor pusat dalam 30 menit. Siapkan all hands meeting untuk seluruh jajaran manajer. Pukul 9 pagi. Aku akan memimpinnya sendiri. Siap? Pukul 8.30 pagi, lobi utama Aksara Tower berdengung. Karyawan yang biasanya santai kini tegang. Berita tentang penangkapan Rania dan drama di gala dinner sudah menyebar seperti api liar. Mereka semua bertanya-tanya, siapa sebenarnya, SA? Saat Maybach hitamku berhenti di depan lobi, semua mata tertuju padaku. Aku melangkah keluar.
Bukan dengan pantsuit sutra hitam semalam, tapi dengan setelan kerja berwarna putih gading yang tajam. Rambutku tergerai rapi. Aku memakai kacamata, tapi bukan kacamata Arini si kucel, melainkan kacamata desainer yang membingkai wajahku dengan tegas. Aku berjalan melewati lobi. Karyawan yang berpapasan denganku membeku, lalu buru-buru menunduk hormat. Mereka mengenali wajahku dari foto-foto gala yang bocor. Aku bukan lagi Elsa yang misterius. Aku adalah Arini Anindita, CEO mereka, yang berjalan di lantai mereka. Saat aku melangkah keluar dari lift di lantai 88, lantai eksekutif, Tio sudah menunggu. Semua siap di auditorium. Arini. Berita pagi ini, Bima Setiawan. Dia ada di lobi bawah. Mencoba menerobos keamanan. Dia berteriak-teriak memanggil namamu. Aku bahkan tidak berhenti melangkah. Dia hanya sampah di bawah sepatuku, Tio. Usir dia. Jika dia menolak, panggil polisi. Masukkan dia ke daftar hitam di semua gedung kita. Baik. Pukul 9 tepat, aku berdiri di panggung auditorium. Ratusan manajer menatapku dengan campuran rasa ingin tahu, takut, dan kagum. Selamat pagi, kataku, suaraku memenuhi ruangan. Nama saya Arini Anindita. Saya adalah pendiri dan CEO Aksara Group. Saya tahu ada banyak rumor pagi ini. Mari kita luruskan, lanjutku. Ya, seorang manajer senior telah ditangkap atas tuduhan penggelapan. Ini bukan gosip. Ini adalah fakta. Ruangan menjadi tegang. Dan saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya bangga, kataku. Mereka tampak bingung. Saya bangga bahwa sistem kita bekerja. Saya bangga bahwa integritas adalah nilai yang kita junjung, bukan hanya slogan di dinding. Tidak ada seorang pun, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya, yang lebih besar dari perusahaan ini dan nilai-nilainya. Mulai hari ini, aku menatap mereka satu persatu. Di balik layar sudah berakhir. Saya kembali. Saya akan memimpin dari depan. Dan saya mengharapkan loyalitas, transparansi, dan kerja keras. Jika Anda bisa memberikannya, Anda akan terbang tinggi bersama saya. Jika tidak, aku tersenyum tipis. Rania Anindita bisa memberitahu Anda di mana pintu keluarnya. Tepuk tangan bergemuruh, dimulai dari barisan depan dan menyebar ke belakang. Itu bukan tepuk tangan basa-basi. Itu adalah tepuk tangan penuh kelegaan dan energi baru. Aku kembali ke tahtaku. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. 2 minggu berlalu sejak malam gala yang menghancurkan itu. 2 minggu sejak aku mengambil kembali identitasku. Kantor pusat Aksara Group kini beroperasi dengan ritme yang baru. Ritme yang lebih cepat, lebih tajam, dan lebih efisien. Tidak ada lagi, yang bersembunyi. Hanya ada Arini Anindita, CEO yang hadir di setiap rapat penting, yang matanya jeli melihat setiap angka, dan yang keputusannya tidak dapat diganggu-gugat. Para karyawan, yang awalnya takut, kini berubah menjadi hormat. Mereka melihat integritas yang kujunjung. Aku mempromosikan manajer-manajer yang kompeten dari bawah, menggantikan kroni-kroni Rania yang langsung kusingkirkan. Perusahaan berjalan lebih sehat tanpanya. Aku duduk di ruang rapat di lantai 88, memimpin rapat Dewan Investor. Setelan biruku yang tegas memancarkan aura kekuasaan. Pertumbuhan kuartal ini kita proyeksikan naik 15% berkat peluncuran proyek Nusantara Eye yang akan kita percepat. Jelasku, menunjuk ke layar besar. Para investor mengangguk setuju. Mereka tidak lagi melihatku sebagai wanita. Mereka melihatku sebagai uang. Dan aku adalah ahlinya. Di tengah presentasiku, interkom Tio berbunyi pelan di mejaku. Aku meliriknya. Itu adalah kode darurat. Aku mengangguk pada Dewan. Maaf, tuan-tuan. Beri saya waktu 2 menit. Aku menekan tombol. Ya, Tio? Arini, suara Tio terdengar tegang. Mereka ada di lobi. Aku tidak perlu bertanya siapa, mereka. Mereka berteriak, lanjut Tio. Menyebut nama lengkapmu. Mengatakan mereka adalah orang tuamu dan ingin bertemu putri mereka. Petugas keamanan menahan mereka, tapi mereka membuat keributan besar. Dan,
Bima Setiawan bersama mereka. Aku memejamkan mata sejenak. 3 serangkai parasit. Tentu saja mereka datang bersama. Si putus asa, si serakah, dan si manipulatif. Bapak dan ibumu sudah keluar dari rumah sakit 3 hari lalu. Arini, Tio melaporkan, sepertinya mereka langsung mencari Bima. Aku akan turun, kataku. Arini, tidak perlu. Biar keamanan yang urus. Tidak, Tio, potongku. Ini harus diselesaikan. Selamanya. Aku berdiri. Tuan-tuan, rapat ditunda 30 menit. Ada masalah internal yang harus saya bersihkan. Para investor saling pandang, tapi tidak ada yang berani membantah. Aku tidak naik Maybach. Aku naik lift kaca pribadi, turun 88 lantai ke lobi utama. Saat pintu lift terbuka, pemandangan itu persis seperti sirkus yang menyedihkan. Ibu, dia tidak lagi terlihat angkuh. Dia memakai daster kusam, rambutnya awut-awutan. Dia tampak 10 tahun lebih tua, duduk di lantai lobi sambil menangis meraung-raung. Bapak! Dia berdiri di samping ibu, wajahnya pucat dan tampak lemah pasca serangan jantung. Tapi matanya masih memancarkan keserakahan yang sama saat melihatku. Dan Bima, dia yang paling menyedihkan. Tuksedo mahal itu telah hilang, digantikan kemeja lusuh. Dia kurus, tidak terurus. Jelas sekali dia telah diusir dari mana-mana, rekeningnya dibekukan, dan hidupnya hancur. Itu dia. Arini, anakku, teriak ibu saat melihatku. Dia mencoba berlari, tapi kakinya terlalu lemah. Bapak maju lebih dulu. Arini, nak, kamu akhirnya mau bertemu Bapak? Nak, tolong kami. Kami tidak punya uang. Bima langsung berlutut di depanku. Sayang, Arini, aku salah. Aku minta maaf. Dia menangis tersedu-sedu, mencoba memegang kakiku. Semua ini ide Rania. Dia yang merayuku. Dia yang menjebakku dengan uang. Aku cinta padamu, Arini. Selalu kamu. Tolong, cabut gugatan cerainya. Kita bisa mulai lagi. Aku menatap Bima, yang berlutut di kakiku. Wajahnya basah oleh air mata buaya. Tuan Bima Setiawan, kataku, suaraku dingin menggema di lobi yang hening. Semua karyawan yang lewat berhenti untuk menonton. Proses perceraian kita sudah final kemarin. Anda bukan siapa-siapa lagi bagi saya. Wajah Bima membeku. Dan untuk tuduhan penggelapan aset, lanjutku, pengacaraku akan memastikan Anda membayar setiap rupiah yang Anda nikmati dari uang curian adikku. Termasuk kemeja yang mungkin masih Anda pakai. Arini, bisiknya ngeri. Anak durhaka? Bapak maju, jarinya menunjuk-nunjuk. Kamu biarkan kami melarat. Setelah semua yang kami lakukan untukmu. Aku tertawa. Tawa kering tanpa humor. Semua yang kalian lakukan untukku? Apa? Menghinaku? Memakiku? Menyuruhku, mengalah, agar suamiku bisa menikahi adikku. Kami tidak tahu kamu kaya, jerit ibu dari lantai. Kalau kami tahu, kami pasti menyayangimu, nak. Kami pasti akan membelamu. Itu dia. Pengakuan terakhir yang paling jujur. Mereka tidak menyesal telah mengkhianatiku. Mereka menyesal telah mengkhianati uangku. Sudah terlambat, kataku. Aku menatap Bapak. Bapak masih ingat saat Bapak bilang aku hanya beban. Aku menatap Ibu. Ibu masih ingat saat Ibu bilang aku tidak pantas untuk Bima. Aku menatap Bima. Dan kamu bilang aku bodoh dan muak hidup pas-pasan denganku. Aku mengambil kembali kata-kataku, teriak Bima putus asa. Dan aku mengambil kembali hidupku, sahutku. Aku menoleh ke Tio, yang berdiri di sampingku bersama tim keamanan. Tio? Ya, Arini. Bayar tagihan rumah sakit mereka sudah lunas, kan? Sudah, atas nama yayasan. Bagus. Aku menatap ketiga orang itu. Wajah-wajah yang pernah kucintai, yang kini hanya membuatku muak. Dengarkan aku baik-baik, kataku. Mulai hari ini, aku, Arini Anindita, tidak punya keluarga. Kalian bukan orang tuaku. Kamu bukan suamiku. Dan wanita di penjara itu bukan adikku.
Aku telah membayar lunas tagihan rumah sakit kalian. Itu adalah pembayaran terakhirku untuk jasa melahirkanku. Setelah ini, kalian berdiri sendiri. Keamanan, perintahku. Keluarkan mereka bertiga. Mereka dilarang masuk radius 100 meter dari semua properti Aksara Group. Dapatkan surat perintah penahanan, restraining order, untuk Bima Setiawan. Jika mereka melawan, panggil polisi. Arini, jangan lakukan ini. Kami keluarmu. Arini, teriakan ibu dan bapak menggema saat petugas keamanan menyeret mereka keluar lobi. Bima tidak berteriak. Dia hanya terduduk lemas, menangis tanpa suara, tahu bahwa permainannya benar-benar sudah berakhir. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku berjalan kembali ke lift kacaku, disaksikan oleh puluhan karyawanku. Saat lift naik, aku melihat ke bawah, ke lobi yang berkilauan. Ketiga sosok menyedihkan yang diusir ke jalanan yang panas. Aku tidak merasakan apa-apa. Bukan benci. Bukan sedih. Hanya kebebasan. Abu dari masa laluku akhirnya terbang tertiup angin. Lift kaca itu membawaku kembali ke lantai 88. Ketenangan penthouse eksekutif menyambutku, sangat kontras dengan drama sirkus yang baru saja terjadi di lobi. Aku tidak goyah. Tidak ada getaran di tanganku. Tidak ada air mata yang mengancam. Yang ada hanyalah rasa selesai. Seperti baru saja menutup buku yang sangat tebal dan penuh cerita buruk. Arini, Tio menyusulku, wajahnya terlihat khawatir. Kamu baik-baik saja? Aku menatap Tio, tangan kananku yang setia, yang telah melihatku dalam penyamaran kucel dan kini dalam balutan kekuasaanku. Aku baik-baik saja, Tio, kataku, dan untuk pertama kalinya, aku bersungguh-sungguh. Aku bebas. Aku berjalan melewatinya, kembali ke ruang rapat dewan. Tuan-tuan, kataku saat memasuki ruangan, mohon maaf atas penundaannya. Sampah sudah dibereskan. Mari kita lanjutkan presentasi Nusantara AI. Para investor menatapku dengan hormat yang baru. Mereka tidak hanya melihat seorang CEO. Mereka melihat seorang ratu yang baru saja memadamkan pemberontakan tanpa mengedipkan mata. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti, begitu pula dengan Aksara Group. Di bawah kepemimpinan terbukaku, perusahaan melonjak. Proyek Nusantara AI yang kupimpin langsung, sukses diluncurkan dan menjadi buah bibir di industri teknologi nasional. Saham perusahaan meroket. Majalah Forbes Asia menobatkanku sebagai salah satu dari 50 wanita paling berpengaruh di teknologi. Foto di sampul majalah itu adalah aku. Menatap lurus ke kamera, mengenakan setelan putih gading, dengan senyum tipis yang penuh percaya diri. Bukan lagi Miss A yang misterius, bukan pula Arini si istri buangan. Hanya Arini Anindita. Aku telah pindah. Aku menjual penthouse rahasiaku dan rumah sandiwaraku. Aku membeli sebidang tanah di tepi tebing yang menghadap ke laut. Di sana, arsitek terbaik membangun sebuah rumah kaca minimalis yang kuimpikan. Rumah yang jujur, terbuka, dan tidak menyembunyikan apapun. Aku belajar untuk hidup sendiri lagi. Aku menikmati secangkir teh di pagi hari sambil melihat matahari terbit di atas laut, ditemani bukan oleh pengkhianat, tapi oleh anjing Golden Retriever yang kuadopsi. Tentu saja, masa lalu tidak hilang begitu saja. Mereka masih ada, dalam bentuk laporan yang sesekali Tio berikan padaku. Hanya informasi untukmu, Arini, kata Tio suatu sore di ruang kerjaku yang baru, yang menghadap ke laut. Aku dengarkan, kataku, sambil mengelus kepala anjingku. Aksa. Rania Anindita, Tio memulai. Pengacaranya mencoba mengajukan keringanan, tapi bukti audit kita terlalu kuat. Minggu lalu dia dijatuhi vonis 7 tahun penjara karena penggelapan dan pencucian uang. Aku mengangguk pelan. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan. Hanya keadilan yang telah berjalan. Lanjutkan. Bima Setiawan. Gugatan perdata kita menang telak. Semua aset yang dia peroleh dari Rania telah disita. Dia mencoba mencari pekerjaan, tapi dengan restraining order dan catatan hukumnya, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Terakhir terdengar, dia menumpang di rumah kontrakan temannya, terlilit hutang. Aku teringat pria yang berlutut di lobi, menangis meminta kesempatan kedua.
Kesempatan yang tidak pantas dia dapatkan. Dan orang tuamu, suara Tio melembut. Jantungku berdesir sedikit. Hanya sedikit. Mereka mencoba menjual rumah itu. Rumah yang KPR-nya kamu lunasi, kata Tio. Tapi sepertinya mereka tidak bisa mengurus surat-suratnya. Mereka terlihat kesulitan. Mereka tinggal di rumah yang mulai tidak terawat, hidup dari sisa-sisa uang pensiun bapakmu yang sebenarnya. Mereka tidak pernah mencoba menghubungimu lagi setelah insiden di lobi. Bagus, kataku pelan. Biarlah mereka berdiri sendiri. Seperti yang selalu kuinginkan untukku. Tio menatapku. Kamu tidak membenci mereka? Aku tersenyum. Senyum yang tulus, bukan senyum sinis atau dingin. Dulu, iya. Kebencian itu hampir memakanku hidup-hidup, Tio. Tapi sekarang, aku tidak punya waktu untuk membenci. Aku berdiri, berjalan ke jendela kaca raksasa. Lihat itu, kataku, menunjuk ke cakrawala. Ada begitu banyak yang harus dibangun. Proyek baru, pasar baru, masa depan. Kebencian hanya akan menahanku di masa lalu. Aku sudah melepaskan mereka. Aku sudah memaafkan diriku sendiri karena pernah begitu buta. Kamu menjadi pemimpin yang hebat, Arini, kata Tio tulus. Aku belajar dari yang terbaik, kataku, menepuk bahunya. Ayo, Tio. Rapat Dewan Regional akan dimulai. Kita masih punya kerajaan untuk diperluas. Aku berjalan keluar dari ruanganku, Akasa mengikutiku dengan riang. Aku tidak lagi berjalan dalam bayang-bayang. Aku tidak lagi bekerja di balik layar. Aku, Arini Anindita, akhirnya membangun kebahagiaanku sendiri. Di atas fondasi kejujuran, kerja keras, dan harga diri. Tanpa rasa benci, tanpa dendam. Hanya ada aku, dan masa depan yang kubuat sendiri. 2 tahun. 2 tahun telah berlalu sejak Bima, ibu, dan bapak diseret keluar dari lobi Aksara Tower. 2 tahun sejak aku terakhir kali melihat wajah mereka secara langsung. 2 tahun, aku telah sepenuhnya hidup sebagai Arini Anindita. Rumahku di tepi tebing kini terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Taman yang dulu gundul kini rimbun oleh bunga-bunga yang kurawat sendiri. Aksa, anjingku, telah tumbuh menjadi sahabat yang setia, menemani pagiku di teras sambil menikmati debur ombak. Perusahaan berjalan lebih dari sekadar baik, kami mendominasi pasar. Nusantara AI menjadi standar industri. Aku telah membuktikan, bukan kepada siapapun, tetapi kepada diriku sendiri, bahwa aku mampu memimpin, bukan dari balik layar, tapi di garda terdepan. Tentu, aku masih bekerja keras. Tapi kini ada keseimbangan. Aku mengambil kelas yoga. Aku belajar melukis. Aku menemukan kembali diriku yang hilang dalam 5 tahun penyamaran yang menyakitkan itu. Yayasan Peduli Aksara milikku juga berkembang. Kami mendanai beasiswa untuk ribuan anak di pelosok, membangun sekolah, dan menyediakan air bersih. Ironis, dulu aku mati-matian menyokong 3 orang yang tidak tahu berterima kasih. Kini aku menyokong ribuan orang yang bahkan tidak kukenal, dan itu memberiku kebahagiaan yang jauh lebih tulus. Aku sedang meninjau proposal untuk rumah sakit apung di ruang kerjaku yang menghadap laut ketika Tio masuk. Dia tidak lagi sekadar asisten, dia adalah Chief Operating Officer dan sahabatku satu-satunya. Pagi, Arini, sapanya, meletakkan sebuah tablet di mejaku. Laporan kuartal ini luar biasa. Aku lihat, kataku tersenyum. Kerja bagus, Tio. Dia berhenti sejenak, ekspresinya berubah serius. Ada satu hal lagi. Sesuatu yang pribadi. Aku mengangkat alisku. Pribadi. Dari tim legal. Ini yang terakhir. Semuanya sudah selesai. Dia tidak perlu menjelaskan. Aku tahu apa artinya. Bagaimana akhirnya? Tanyaku pelan, menatap ombak. Bima Setiawan, lapor Tio, membacakan catatan di tabletnya. Dia terbukti bersalah dalam gugatan perdata kita. Setelah gagal membayar ganti rugi, dia dinyatakan bangkrut. Dia kehilangan segalanya. Terakhir terlihat bekerja serabutan di luar kota. Dia tidak akan pernah bisa mengganggumu lagi. Aku mengangguk. Tidak ada rasa kasihan. Hanya akhir yang pantas. Orang tuamu, lanjut Tio hati-hati.
Mereka akhirnya berhasil menjual rumah itu, rumah yang dulu kamu lunasi. Tapi sepertinya mereka salah mengelola uangnya. Mereka mencoba mengirimimu surat lagi bulan lalu. Tentu saja, tim kami menahannya. Apa yang mereka katakan? Tanyaku, murni karena penasaran. Tio menggeser layar. Intinya, mereka minta maaf. Mereka bilang mereka menyesal. Mereka bilang mereka sakit-sakitan dan hidup menumpang. Mereka menyesal karena miskin, Tio. Bukan karena mereka mengkhianatiku, kataku datar. Aku tahu, Tio mengangguk. Dan yang terakhir, Rania Anindita. Napasku sedikit tercekat. Dia mengajukan pembebasan bersyarat. Ditolak. Perilakunya di penjara tidak kooperatif, kata Tio. Dia juga mengirim surat. Tim legal juga menyalinnya untuk arsip kita. Tunjukkan padaku. Tio menyerahkan tablet itu. Surat Rania, ditulis tangan dengan gemetar, penuh dengan amarah yang tersembunyi di balik permintaan maaf palsu. Mbak Arini, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku di sini setiap hari tersiksa. Aku mohon, bebaskan aku. Aku akan melakukan apa saja. Ini semua salahku, tapi Mbak juga salah. Kenapa Mbak harus berbohong? Kenapa Mbak berpura-pura miskin? Mbak sengaja menjebak kami. Kalau saja Mbak jujur dari awal, Bima tidak akan tergoda. Ibu dan Bapak tidak akan membanding-bandingkan kita. Ini semua tidak akan terjadi. Aku tertawa. Tawa yang kering. Bahkan setelah 2 tahun di penjara, dia masih menyalahkanku. Dia tidak pernah berubah, bisikku. Tidak, sahut Tio. Tidak ada dari mereka yang berubah. Aku mengembalikan tablet itu pada Tio. Sudah cukup, Tio? Maksudmu? Surat-surat mereka. Laporan tentang mereka. Hentikan semuanya. Aku tidak mau tahu lagi. Aku berdiri dan berjalan ke teras, membiarkan angin laut menerpa wajahku. Aku tidak peduli lagi, kataku, lebih pada diriku sendiri. Entah mereka hidup, mati, menyesal, atau masih membenciku. Itu tidak ada lagi urusannya denganku. Selama ini, aku pikir aku butuh penutupan dari mereka. Aku pikir aku butuh mereka merangkak, meminta maaf dengan tulus. Ternyata tidak. Penutupan itu adalah aku, yang berdiri di sini, di rumah yang kubangun, menghirup udara kebebasan. Penutupan itu adalah mereka, yang terkurung dalam penjara yang mereka ciptakan sendiri, baik itu penjara fisik, penjara kemiskinan, atau penjara penyesalan. Arini, panggil Tio. Aku berbalik, tersenyum padanya. Senyum yang ringan dan tulus. Mereka sudah jadi abu. Tio, masa laluku sudah selesai. Biarlah mereka berdiri sendiri dengan semua kekacauan mereka. Dan kamu, tanyanya. Dan aku, kataku, menatap matahari pagi yang baru naik, aku juga berdiri sendiri. Akhirnya. Dan aku bahagia. 5 tahun. 5 tahun telah berlalu sejak malam gala yang mengubah segalanya. 5 tahun sejak aku memilih diriku sendiri. Aku berdiri di panggung, bukan di ballroom hotel yang dingin, tapi di sebuah lapangan terbuka di desa terpencil di kaki gunung. Di hadapanku, ratusan anak berseragam merah putih tersenyum, melambaikan bendera kertas kecil. Di belakang mereka, berdiri sebuah gedung sekolah baru yang kokoh, lengkap dengan laboratorium komputer. Ini adalah peresmian Rumah Cita Aksara ke-50, sebuah sekolah gratis yang didanai penuh oleh yayasanku. Setiap dari kalian, kataku pada anak-anak itu, suaraku hangat, diperkuat oleh pengeras suara sederhana, berhak untuk bermimpi. Dan lebih dari itu, kalian berhak untuk memiliki alat untuk mewujudkan mimpi itu. Anak-anak bertepuk tangan riuh. Aku tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hatiku. Ini adalah kebahagiaan. Bukan kebahagiaan semu yang dulu kucari dari validasi orang lain, tapi kebahagiaan nyata yang lahir dari memberi. Setelah acara, Tio menghampiriku dengan segelas es teh. Dia tidak lagi kaku seperti dulu. Dia sudah kuanggap sebagai kakak, sahabat, dan partner sejati dalam membangun semua ini. Pidato yang bagus, Arini, katanya, menyerahkan gelas. Kamu semakin hebat di depan panggung. Aku belajar dari panggung yang sulit, candaku, dan kami berdua tertawa. Berita terbaru,
katanya sambil kami berjalan menuju mobil. Aku tahu kamu bilang tidak mau dengar lagi, tapi yang ini benar-benar yang terakhir. Aku menatapnya. Baik. Sampaikan. Tim legal mendapat notifikasi. Rania Anindita. Dia bebas bersyarat minggu depan, setelah menjalani 7 tahun dari vonisnya, dikurangi remisi. 7 tahun. Ternyata sudah 7 tahun berlalu sejak malam itu. Aku mengangguk pelan. Lalu? Itu saja, kata Tio. Dia bebas. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, dan tidak ada lagi yang perlu kita lakukan. Dia tidak punya apa-apa. Apartemen itu sudah lama disita negara. Rekeningnya nol. Bima Setiawan, tanyaku, nama itu terasa asing di lidahku. Tidak ada kabar. Secara hukum, dia bangkrut. Dia menghilang. Lenyap begitu saja, Tio mengangkat bahu. Dan mereka, tanyaku pelan, merujuk pada 2 orang yang pernah kupanggil, Bapak dan Ibu. Tidak ada. Tidak ada surat. Tidak ada keributan. Timku berhenti memonitor mereka 3 tahun lalu atas permintaanmu. Mereka sudah jadi masa lalu, Arini. Benar-benar jadi abu. Aku mengangguk. Anehnya, tidak ada rasa apa-apa, tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, bahkan tidak ada rasa kasihan. Hanya fatal. Seolah Tio baru saja membacakan berita cuaca yang tidak relevan. Masa lalu itu milik orang lain, milik wanita lain yang pernah patah hati. Wanita itu bukan aku. Tidak lagi. Kami kembali ke Jakarta. Aku tidak lagi tinggal di rumah kaca di tepi tebing. Rumah itu indah, tapi terlalu sepi. Aku kini tinggal di penthouse di atas Aksara Tower. Bukan penthouse rahasia, tapi penthouseku yang sesungguhnya. Aku suka berada di pusat segalanya, mendengar detak jantung perusahaan yang kubangun. Malam itu, aku berdiri di balkon raksasaku, memandang kerlap-kerlip lampu Jakarta. Akasa, anjingku, tertidur pulas di kakiku. Aku memikirkan Rania, yang akan segera keluar dari penjara. Apa yang akan dia lakukan? Aku memikirkan Bima, yang entah di mana. Aku memikirkan orang tuaku. Kuharap mereka menemukan kedamaian mereka sendiri. Atau setidaknya, kuharap mereka akhirnya belajar untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku meraih ponselku, bukan untuk mengecek laporan Tio, tapi untuk membuka aplikasi kencanku. Sesuatu yang baru berani kumulai 3 bulan lalu. Ada pesan dari seorang arsitek lucu yang kutemui di acara galeri seni. Arini, mau minum kopi akhir pekan ini? Aku tersenyum. Mungkin aku akan pergi. Mungkin juga tidak. Yang pasti, aku tidak butuh dia. Aku hanya mungkin menginginkannya. Dan itu adalah perbedaan besar. Aku meletakkan ponselku. Aku tidak membenci siapapun. Aku tidak menahan dendam. Keluarga yang mengkhianatiku kini hanyalah catatan kaki dalam buku kehidupanku yang panjang dan luar biasa. Aku membangun kebahagiaanku sendiri, tanpa rasa benci, tanpa bayang-bayang. Aku adalah Arini Anindita. Aku berdiri sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku utuh. Aku menatap matahari terbit buatan dari lampu-lampu kota. Besok, matahari yang sesungguhnya akan terbit. Dan seperti hari-hari lainnya selama 7 tahun terakhir, itu akan menjadi hari yang baru, yang cerah, dan sepenuhnya milikku. 1 dekade. 10 tahun telah berlalu sejak malam di ballroom itu. Panggung peresmian sekolah gratis di kaki gunung, yang kini menjadi Rumah Cita Aksara, ke-150, telah lama berlalu. Aku kini berusia 40-an. Dan aku tidak pernah merasa lebih hidup. Aku masih memimpin Aksara Group, yang kini telah menjadi perusahaan teknologi raksasa di level Asia Tenggara. Namun, aku tidak lagi memimpin dengan tangan besi yang didorong oleh amarah atau pembuktian diri. Aku memimpin dengan kearifan, mendelegasikan lebih banyak kepada Tio, yang kini menjadi mitra sejajar, dan tim baruku yang solid. Aku akhirnya menemukan ritme itu. Keseimbangan antara kerja keras dan kehidupan. Malam ini, aku tidak berdiri di balkon penthouseku yang menghadap lampu kota. Aku berada di rumahku yang sesungguhnya. Rumah di tepi tebing yang dulu kubangun, yang sempat terasa sepi, kini penuh dengan tawa.
Aku sedang di dapur, memotong sayuran. Di sampingku, seorang pria yang matanya selalu tersenyum. Dimas, arsitek yang kutemui bertahun lalu, sedang mengaduk pasta. Kami tidak menikah dengan pesta besar. Kami menikah di taman belakang rumah ini, hanya dihadiri Tio dan beberapa sahabat terdekat. Cincin di jari manisku sederhana, sebuah berlian safir biru yang ia desain sendiri. Cincin itu melambangkan lautan yang kami cintai, melambangkan ketenangan. Jangan terlalu banyak cabai, sayang, katanya, mencium pelipisku. Nanti kamu mengeluh kepedasan. Aku suka tantangan, jawabku sambil tertawa. Suara tawa yang ringan, sesuatu yang dulu tidak kumiliki. Di ruang keluarga, Aksa, anjingku yang sudah menua, tertidur pulas di depan perapian. Di atas karpet, dua anak kembar kami yang berusia 6 tahun sedang asyik menggambar. Mereka adalah keajaiban yang tidak pernah kurencanakan, hadiah terbesar dari kehidupan keduaku. Saat sedang makan malam, Tio menelepon. Itu jarang terjadi di luar jam kerja. Maaf mengganggu malammu, tidak apa-apa, Tio. Ada apa? Tanyaku sambil berjalan ke teras, menatap bulan purnama di atas lautan. Ini, aku hanya ingin kamu tahu. Aku baru saja melihatnya. Aku tidak perlu bertanya, siapa? Aku sedang makan malam di restoran sederhana di kota tua, lanjut Tio. Dia pelayannya. Ranah. Jantungku berhenti sesaat. Aku hampir tidak mengenalinya. Dia terlihat jauh lebih tua. Kurus. Tapi dia bekerja. Dia membersihkan meja, mencatat pesanan. Dia tidak melihatku. Dia hanya bekerja. Setelah Rania bebas 7 tahun lalu, Tio pernah memberiku laporan terakhir. Rania mencoba menghubungiku sekali. Bukan untuk marah, tapi untuk memohon pekerjaan. Saat itu, aku menyuruh Tio menanganinya. Tio, atas nama yayasan, memberinya sejumlah uang, cukup untuk hidup 1 tahun dan kursus keterampilan, dengan satu syarat, dia harus pindah ke pulau lain dan tidak pernah menggunakan nama Anindita atau menghubungiku lagi. Ternyata, dia kembali. Apa yang harus kulakukan, Arini? Tanya Tio. Haruskah aku? Aku memejamkan mata. Aku membayangkan Rania, adikku yang dulu cantik dan angkuh, kini membersihkan meja untuk menyambung hidup. Tidak ada rasa benci. Tidak ada rasa puas. Yang ada hanya rasa kasihan yang hampa. Biarkan dia, Tio, kataku akhirnya. Biarkan dia. Dia sedang menjalani hidupnya. Dia tidak lagi menggangguku. Dia hanya orang asing yang sedang bekerja. Baik, Arini. Dan Tio? Bima? Atau orang tuaku? Tanyaku pelan. Ini pertama kalinya aku menanyakan mereka dalam 5 tahun. Hening sejenak. Bima tidak pernah terdengar lagi. Sama sekali. Seolah ditelan bumi. Dan orang tuamu, suara Tio melembut. Bapakmu meninggal 3 tahun lalu. Serangan jantung. Ibumu sekarang tinggal di panti jompo sederhana di pinggir kota. Yayasan kita yang membayar tagihannya secara anonim, seperti yang pernah kamu atur. Aku menelan ludah. Jadi, ibu masih hidup. Sendirian di panti jompo. Apakah aku? Aku ragu. Dia tidak pernah bertanya tentangmu, Arini, potong Tio lembut, seolah tahu apa yang kupikirkan. Dia hanya di sana. Hidup di dunianya sendiri. Aku mengangguk, meski Tio tak bisa melihatku. Terima kasih informasinya, Tio. Jangan beritahu aku lagi. Ini benar-benar yang terakhir. Aku menutup telepon. Aku berdiri di sana, menatap lautan. Jadi, begitulah akhirnya. Bima lenyap. Bapak tiada. Ibu sendirian. Dan Rania berjuang hidup sebagai pelayan. Mereka semua telah menerima takdir yang mereka pilih. Aku merasakan pelukan hangat dari belakang. Dimas, semua baik-baik saja, bisiknya. Aku berbalik dan memeluknya erat. Semua baik-baik saja, jawabku. Aku menghirup aroma tubuhnya yang menenangkan. Mama, Papa, lihat. Aku gambar kita di pantai. Suara putri kecilku memanggil dari dalam. Aku tersenyum. Aku melepaskan Dimas dan kami bergandengan tangan masuk ke dalam. Masa lalu itu tidak akan pernah benar-benar hilang.
Itu adalah bagian dari diriku, bagian dari luka yang membentukku. Tapi itu tidak lagi menyakitiku. Itu hanyalah pengingat. Pengingat bahwa aku pernah hancur. Dan pengingat bahwa aku, dengan tanganku sendiri, telah membangun kembali diriku menjadi utuh. Bukan sebagai ratu yang pendendam. Bukan sebagai korban yang malang. Tapi sebagai Arini. Seorang istri. Seorang ibu. Seorang pemimpin. Seorang wanita yang akhirnya menemukan arti kata